أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yusuf Mansur di acara kesayangan kita, Wisata Hati Antv. Pemirsa, saya punya kenangan ketika pulang dari negeri Hong Kong. Di sana itu luar biasa toleransi terhadap bangsa-bangsa lain di luar Hong Kong. Ya, di setiap tempat penunjuk bacaannya itu 4 bahasa. Di pesawat, di bandara semua rata-rata 4 bahasa. Bahasa Hong Kong sendiri, bahasa India, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia ada? Karena alhamdulillah banyak saudara-saudara kita di sana yang bekerja di Hong Kong. Yang menarik adalah ketika di lapangan Victoria itu semacam Monasnya lah di Jakarta begitu, itu cuman ada 1 bahasa. Tidak ada 3 bahasa yang lain. Tahu nggak pemirsa? Tulisannya apa? Dilarang buang sampah. Mengejutkan. Artinya, bangsa lain sepertinya tidak perlu diberitahu soal sampah. Karena sudah menjadi karakter dan darah dagingnya. Kedisiplinan terhadap kebersihan dan sampah sudah tidak perlu diberitahu lagi. Beda dengan saudara saya, beda dengan saya, beda dengan kita semua dari Indonesia. Masih perlu diberitahu. Oleh karena itu, satu-satunya tulisan dilarang buang sampah itu hanya dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang kebersihan. Kita berharap kepada Allah SWT agar mudah-mudahan di rumah kita bersih, di lingkungan kita bersih, baik lingkungan rumah, lingkungan kantor, lingkungan sekolah, kampus, pabrik. Insya Allah mudah-mudahan hari ini adalah sumbangan kita buat Indonesia. Bicara tentang kebersihan. Nih, hadisnya ini udah yang ngetop banget dah. At-tahuru syatrul iman. Sebagian dari iman. Saudara mungkin mengenal juga ya an-nazafatu. Walaupun ini teman-teman tidak bisa mencari sumbernya, tapi ini sudah terkenal sekali menjadi idiom di agama kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah dari sebagian iman. Hadis yang berikutnya ini akan saya bahas nanti setelah segmen yang berikut. Saya ingin cerita lagi ketika saya punya pengalaman tausiah di negara Hong Kong. Begitu saya masuk lapangan Victoria, itu saya jalan nih, kira-kira sama 3-4 orang begitu. Di belakang saya ada pasukan ngikutin, ada petugas ngikutin. Kalau di kita kan kalau ada yang ngikutin namanya Intel ya, Indomie telur. Ini belakang. Tapi kalau di sana lain. Dan saya tanya sama teman-teman di Hong Kong, itu kita diikuti nama petugas tuh. Apa kata teman-teman? Enggak, Ustaz. Itu petugas kebersihan. Hah?
Petugas kebersihan ngapain nih ngikutin? Mereka standby, Ustaz. Kalau kita ini buang sampah, dia langsung pungut. Dia udah capek ngebilangin kita kali. Dia langsung ditempel sama petugas kebersihan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika kemudian saya bikin pengajian bersama teman-teman di lapangan Victoria, itu ada satu petugas yang begini modelnya. Waduh, kita ngaji diawasin nih, ada petugas yang berdiri begini. Ketawa lagi tuh teman-teman. Ustaz, mereka bukan polisi, Ustaz. Mereka petugas kebersihan. Kalau kita minum, botolnya nggak ditutup, terus kita meleng dikit, itu langsung petugas tuh ngambil, taruh di kantong, begini lagi dia. Subhanallah. Dan cuman ada di kelompok-kelompok kita doang, itu petugas kebersihan ada. Saya cerita bagaimana lagi lebih hebat di Jepang ya, tapi setelah yang berikutnya. Alhamdulillah pemirsa, kajian kita pada pagi hari ini di Wisata TV, ini sesuatu yang saya demenin tentang kebersihan. Di pesantren saya sering ngomel, sering memberitahu, dan saya tidak bosan-bosan memberitahu santri-santri saya, hidup bersih, hidup bersih, hidup bersih. Saya pernah hidup tidak bersih di urusan gigi saya. Karena saya hidup dulu tidak bersih, jarang sikat gigi waktu kecil. Ini akibatnya kayak begini. Makanya saya sering bilang sama anak-anak saya, yang benar, saya jadi kayak papa lo giginya jelek. Dan saya nggak malu mengatakan itu karena ini menjadi suatu nasana. Jangan sampai kemudian gara-gara kita hidup tidak bersih, lalu kita timbul penyakit, timbul wadorot, dan yang lain-lain. Di Indonesia ini, Masya Allah, Jakarta ini menjadi tempat sampah besar. Bisa-bisanya tuh di atas dari mobil mewah, di jalanan tiba-tiba terbuka itu power window-nya, lalu kemudian sampah keluar di jalan raya. Aduh, ini hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha thayyibun. Allah ini suci. Yuhibbut thayyibah. Senang sama yang suci. Bersih, senang sama yang bersih. Nazifun yuhibbun nazafata. Bersih, demen banget sama yang bersih. Demen sama kebersihan. Bagaimana mungkin Allah Tuhan kita yang nazif, tapi kitanya jadi jorok? Mau kena kalau belum 7 bulan, belum ganti warna, belum dicuci. Ya, giliran kita mau pakai, kita punya bini transit di masjid amanah gitu. Begitu mau pakai, mau pakai dulu ke bini kita. Masya Allah, kain kita lebih kacau lagi. Kain kalau mau kena mendingan 7 bulan. Kalau kain 7 tahun, mentang-mentang warna hitam. Wallahu karimun, Allah itu mulia. Yuhibbul karamah. Pemulia menyukai juga kemuliaan. Jangan sampai kita berbuat yang membuat kita menjadi hina. Wallahu jawadun yuhibbul jud. Allah ini dermawan, menyukai kedermawanan. Nah, kita mesti menjaga kita punya sikap, perilaku supaya tetap suci. Ya, jaga wudu apa segala macam. An-nazafah ini kebersihan, karam kemuliaan, jud kemuliaan, ya. Dermawanan, Fanabzifu niatakum. Maka kata Rasulullah, fanabzifu. Maka bersihkanlah niatakum. Niatakum. Maka bersihkanlah tempat-tempat kalian. Luar biasa kan? Ini harusnya menjadi patron atau fondasi dasar kita bermasyarakat. Tapi memang di Indonesia ini tidak terlatih. Kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri ya, saya malu gitu. Di Singapura ya, di Australia, Masya Allah, anak-anak Australia itu kalau makan, subhanallah. Itu kalau belum bersih, dia tidak akan meninggalkan piring kotornya. Tapi kalau di kita gimana? Bukan cuma piringnya yang kita tinggalin, tapi sisa makanannya pun banyak menjadi mubazir. Saya pada satu lawatan ke negeri Jepang, begitu turun dari bandara, di Tokyo, jalan dikit, itu ada pusat pengelolaan sampah. Masya Allah pemirsa, bersihnya ngalang-ngalain mall di Indonesia. Mall di Indonesia itu kan bersih, ya di tempat-tempat utama toh. Tapi begitu ke belakang mall ya, udah hancur-hancuran. Apalagi ke kosan tempat karyawan mall, udah makin hancur. Ya, tapi di sana yang namanya tempat pengelolaan sampah yang berlantai-lantai, bersihnya Masya Allah. Dan nggak kurang-kurang tuh anggota-anggota dewan kita, petinggi-petinggi daerah kita, itu tuh dibanding ke sana. Tapi emang ini masalahnya masalah karakter, susah. Saya ya sengaja memperhatikan itu sudut-sudut kota Jepang, dari mulai Tokyo sampai Nagoya, Kyoto, Sapporo.
di atas kereta, di atas bus, berjalan kaki. Saya melihat kali-kali aja ada sampah gitu. Masya Allah pemirsa, ini saya ngomong beneran nih Pak dari subuh ini. Demi Allah saya nggak ketemu itu namanya sampah. Walau cuman tutup botol atau sobekan kertas atau sobekan plastik, nggak ada bener nggak ada. Saya tuh rindu negara saya bisa seperti itu. Ya, kalau satu daerah bersih karena ada banyak tong sampahnya, satu daerah bersih karena banyak petugas sampahnya biasa. Di Jepang kagak ada cerita tong sampah, nggak ada cerita petugas sampah. Kok bisa? Negara kagak ada Tuhan tuh. Nah kita Tuhannya banyak. Ada yang Islam, ada yang apa, pada berantakan. Apalagi kita, mestinya malu nih jadi umat Islam. Kan mayoritas nyebut Indonesia, itu nyebut Islam. Saya keliling dari satu kota-kota lain di kota Jepang, ya di negara Jepang, nggak ketemu itu sampah. Di kota mana gitu, saya ngelihat tiba-tiba ada sampah. Saya teriak tuh, wah ada juga nih gitu. Teman-teman pada nanya, ada apaan Sat? Ada juga sampah. Dengan entengnya teman-teman ngomong begini, oh itu barusan ada orang Indonesia di situ. Aduh itu. Sekalinya ada sampah, katanya di situ tadi ada orang Indonesia. Ampun. Saya ke Malaysia. Saya bukan sebagai negara orang nih. Ini jadi pelajaran buat kita orang Indonesia. Saya ke Malaysia. Ke Johor. Saya sampai keliling inspeksi tuh. Saya keliling gitu ke selokan-selokannya. Itu selokan kayak habis dipel. Allah. Pas selokan sih bisa kagak ada debunya. Gimana ceritanya Pak? Saya mulai. Ini ada sudut nih yang tidak dijamah oleh manusia. Saya berangkat ke situ. Bersih juga saudara. Waktu dulu zamannya Agim ceramah betul-betul di TV banyak. Saya pernah. Atau zaman Zainuddin dah. Zainuddin almarhum. Saya tuh ketawa ya jadi anak muda ya. Jadi remaja waktu itu. Sekarang udah tuaan. 35 umur gitu. Dulu Agim sama Zainuddin ngomong begini. Kalau nyari masjid gampang. Nggak usah nanya sama orang. Bagaimana caranya? Begini aja. Atau nyari toilet. Nyari tempat wudhu. Kalau kita udah masuk masjid nih. Nyari toilet. Nggak usah nanya. Di mana toiletnya? Nggak usah. Pasang hidung aja. Oh di sini nih toilet, karena bau. Ini kan Masya Allah. Di mall-mall, musola-musola, demak-demak. Alhamdulillah sekarang udah mulai, musola-musola cakep-cakep, bagus-bagus, masjid-masjid. Kenapa kita bisa begitu coba? Karena kita tidak memahami Islam itu sendiri. Apalagi saudara nih, panitia pembangunan masjid. Coba ada tanya, nih ente nih umpama ada yang panitia pembangunan masjid, coba. Ada nggak masuk anggaran kebersihan? Nggak bakalan ada nih, hampir di mana-mana nggak ada anggaran kebersihan, yang ada anggaran pembangunan. Jangankan anggaran kebersihan, anggaran imamanya nggak ada. Allah dan Rasulnya menyeru kita hidup bersih. Nanti bagaimananya kita sambung deh. Jangan sampai kita di Indonesia yang katanya Islamnya mayoritas, tapi kok kebersihan malah langka di negeri ini. Ya, saya pernah ke lupa ya. Tapi ntar aja dah ceritanya. Habis yang berikut ini ya. Silakan lewat dulu. Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Ustaz Fatih Antv. Bersih hati penting. Bersih pikiran juga penting. Tapi bersih diri, bersih lingkungan juga penting. Karena penilaian orang terhadap Islam juga ada di situ. Ini saya ngomong karena Ustaz Safi juga sudah ngomong di mana-mana. Dia bilang begini. Bapaknya Ustaz Syafi'i kita doain ya mudah-mudahan bisa masuk Islam. Bapaknya Ustaz Syafi'i belum mau masuk Islam. Dia bilang sama Koko Nio, namanya kan Koko Nio nih, Ustaz Syafi'i. Nio, bapak ini baru mau masuk Islam kalau Islam itu udah bersih. Bukan penghinaan buat kita tuh. Mestinya kan kita menjadi satu bangsa yang bangkit itu. Iya ya. Waduh, coba aja dah, lihat-lihat dah. Mestinya omongan saya bukan membuat saudara tersinggung lalu marah sama saya dan nggak mau nonton lagi Ustaz Fatih Antv. Ya, kalau emang nggak mau nonton lagi Ustaz Antv itu kerugian Anda sendiri. Kalau Anda tersinggung lalu kemudian Anda paginya langsung keluar rumah, Anda bersihin, apalagi di luar ada motor orang, kalian bersihin. Jaret, ya, bersihin itu loh. Ya, pagi-pagi suruh anak keluar bersihin. Zaman saya waktu kecil. Ini waktu saya kecil ya, sekarang sih kata orang masih kecil juga. Mau tukang ngeledek, mau ustaz itu. Ini, waktu zaman kecil kita nyapu gitu. Kok, ini pintu kita nih. Ini kita radius berapa meter, itu kita nyapu.
Tapi sekarang memang mungkin udah ada ngandelin tukang sampah kali. Saya pernah di mana ya? Di negara Asia lah, kalau nggak Taiwan, Hong Kong gitu, itu ada satu kesempatan saya ke stadion. Stadion itu habis ada acara, itu kan bubar tuh ya, orang satu stadion kan begitu ya. Allah karim, antallah ya Rabb, mudah-mudahan dan negara kami ini negara yang hebat dalam kebersihan. Bisa-bisanya pemirsa, satu stadion, pergi meninggalkan stadion, tidak ada sampah di sana. Bandingkan dengan pengajian maulid di pengajian ibu-ibu kita. Begitu kemudian panitia bilang begini, MC, sampai jumpa di pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar kan? Begitu bubar, ada lontong di situ masih separoh. Ada air mineral gelas di situ, ada bekas permen, ada macam-macam. Nah, saya habis makan permen, tuh lihat bekasnya nih. Ini bukan iklan nih. Ini saya tutup nih. Tidak kelihatan iklannya. Ini bekasnya nih. Nggak keberatan tuh saya taruh di sini. Nggak ada yang tahu juga. Terus pagi-pagi makan permen, enggak nih, bukan semalam. Gue sempat buang. Tapi saya kantongin gitu loh. Apa salahnya gitu kan? Apa salahnya sih kita minum gitu loh. Kalau nggak ada tempat sampah, ya udah kita pegangin sampai kemudian kita jadi orang yang bersih. Kasihan lah ya kan, masa kita ngambilin orang untuk kebersihan kita sendiri, kesehatan kita sendiri, apalagi ternyata agama kita mengajarkan ini. Setiap hari Kamis kita mengajarkan the beauty of Islam, indahnya Islam. Hari ini kita belajar Islam dari sudut pandang kebersihan. Kita ulangi hadisnya pemirsa, ikutin saya. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Anda cek di rumah Anda, bagaimana rumah Anda, bagaimana dapur Anda, bagaimana kamar mandi Anda. Kalau anak Anda di pesantren Darul Quran, insya Allah ini akan diajarkan terus-menerus sampai keluar berkarakter ya. Kalau pemirsa ada kesempatan datang ke pesantren Darul Quran, lalu melihat sampah. Bos, ini proses. Anak saudara masuk dengan berbagai karakter masing-masing di rumah. Oke? Lalu masuk ke pesantren Darul Quran. Kalau masih sebulan 2 bulan, emang belum ketemu dah tuh. Tapi kalau sudah dia misalkan 3-4 bulan, udah mulai dia nggak betah kalau ada sampah. Kalau ada orang nyapa nih, makan nih, terus dia buang sampahnya. Itu santri-santri saya akan datang. Dia pungut tuh sampah, lalu dia bilang, maaf Pak, sampahnya ketinggalan. Tuh, pesantren lakukan nih. At-tahuru syatrul iman. Inna Allah tayyibun yuhibbut tayyibah. Allah itu bersih, suci, menyukai kesucian, kebersihan. Begitu juga ini. Nazifun, teratur, bersih. Yuhibbun nazafah. Menyukai yang bersih. Kalau kita kotor, Allah nggak suka sama kita. Ya? Kalau kita kotor, Allah nggak suka sama kita. Karimun yuhibbul karamah. Kita harus hidup mulia, karena Allah ini mencintai kemuliaan, sebab dia juga adalah yang maha mulia. Jawadun yuhibbul jud. Ya? Dia itu dermawan, menyukai kedermawanan. Fanazifu asniyatakum. Maka Rasulullah menyuruh kita menjadi bagian dari ibadah, agar kita merapikan tempat-tempat di tempat kita. Mulai sekarang pemirsa, operasi bersih. Operasi bersih. Mudah-mudahan ya kita bisa pertajam ini materi bagus nih. Kita tidak akan langsung close di minggu ini. Minggu depan Kamis ingetin lewat Twitter @youtube_Mansur atau lewat website wisatapi.com kita akan teruskan tema tentang kebersihan. Kita belum ngomong kebersihan harta blot. Kita belum ngomong kebersihan yang sifatnya fisik supaya orang menganggap kita ini mulia. Mudah-mudahan pemirsa Allah merestui dan meridai apa yang kita inginkan terhadap agama dan bangsa kita, supaya bisa hidup bersih lahir batin, luar dalam, pikiran dan diri kita semua. Saya Yusuf Mansur, sampai ketemu besok hari Jumat, kita membahas tentang sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.